Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleha? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Nah, anak soleha, hari ini kita mulai pembelajaran kita yang pertama di tema 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah, anak soleha, Ustazah akan menampilkan materi pembelajaran kita. Nanti diperhatikan ya. Nah, anak soleha, ini materi kita pada hari ini. Di tema 1 itu tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah, sekarang Ustazah akan menjelaskan di subtema 1 tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, ada beberapa poin yang nanti Ustazah jelaskan. Nah, poin pertama itu ciri-ciri makhluk hidup. Poin kedua, pola irama rata dan tidak rata. Poin ketiga, bilangan ribuan. Poin keempat, lambang dan perilaku sila pertama Pancasila. Dan poin kelima, kombinasi gerak berjalan dan berlari. Nah, anak soleha, ada banyak makhluk hidup, tapi diantaranya manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, makhluk hidup memiliki ciri-cirinya. Nah, ciri-cirinya yang pertama, bernapas, yang kedua bergerak, yang ketiga berkembang biak, yang keempat tumbuh dan berkembang, yang kelima peka terhadap rangsang, yang keenam memerlukan makanan. Nah, makhluk hidup bernapas. Semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini itu bernapas, namun berbeda-beda alat pernapasannya. Misalnya, manusia bernapas dengan paru-paru, ikan bernapas dengan insan, dan kucing bernapas dengan paru-paru. Nah, kita sebagai makhluk hidup harus banyak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, berupa pernapasan dan lain-lain. Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 7. Nah, ini suratnya. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi, jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Nah, makhluk hidup memerlukan makanan. Semua makhluk hidup memerlukan makanan. Hewan memerlukan makanan, tumbuhan memerlukan makanan, manusia juga memerlukan makanan. Oleh karena itu, makanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala harus dimanfaatkan dengan secukupnya. Makan secukupnya. Makan saat lapar dan berhenti sebelum kenyang. Nah, dalam firman Allah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu. Dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Nah, selanjutnya, makhluk hidup berkembang biak.
Makhluk hidup memiliki kemampuan untuk berkembang biak. Makhluk hidup berkembang biak untuk mempertahankan keturunan. Perkembangbiakan makhluk hidup berbeda-beda. Manusia berkembang biak dengan cara melahirkan, hewan berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan, sedangkan tumbuhan dapat berkembang biak dengan cara alami dan buatan. Nah, ayam termasuk makhluk hidup. Ayam itu dapat berkembang biak. Nah, anak soleha, mari kita bernyanyi bersama. Oke anak soleha, tadi itu lagu tentang ayamku. Nah, sekarang anak soleha bisa perhatikan pola irama lagu ayamku. Pada lagu ayamku menggunakan pola irama 2/4, yang artinya pada setiap irama terdapat 2 ketukan. Irama pertama dan kedua mempunyai kelompok nilai nada yang sama dan disebut sebagai pola irama rata. Nah, sedangkan irama ketiga dan keempat mempunyai kelompok nilai nada yang berbeda dan disebut dengan pola irama tidak rata. Nah, sekarang kita masuk di bilangan ribuan. Hewan termasuk makhluk hidup. Contohnya ayam dan bebek. Pernahkah kalian berkunjung ke peternakan ayam? Pasti pernah ya. Peternakan ayam biasanya memiliki kandang besar untuk ayam-ayamnya. Biasanya banyak ayam bisa mencapai ribuan. Dapatkah kalian membaca bilangan ribuan? Oke, perhatikan bilangan berikut. Nah, bilangan 4250. Angka 4 ini adalah ribuan. Angka 2 ini adalah ratusan. Angka 5 adalah puluhan. Dan angka 0 adalah satuan. Cara membaca lambang bilangan 4250 adalah, nah, perhatikan di sini, 4250. Nah, 4 ini adalah ribuan, jadi 4000 tambah 2 ini ratusan berarti 200 ditambah 5 ini puluhan berarti 50. Nah, tambah 0 ini adalah satuan berarti ditambah 0. Nah, ini 4 ribuan, 2 ratusan, 5 puluhan, dan 0 adalah satuan. Nah, jadi lambang bilangan 4250 dibaca 4250. Nah, sekarang kita masuk di membandingkan dan mengurutkan bilangan menggunakan simbol. Nah, yang pertama, membandingkan. Dalam membandingkan bilangan, dapat menggunakan
ketiga simbol ini. Nah, anak soleha bisa perhatikan ketiga simbol ini. Nah, simbol yang pertama, arti dari simbol-simbol tersebut. Simbol yang pertama ini artinya lebih dari atau lebih besar. Nah, simbol yang kedua ini, lebih dari ini, Ustazah misalkan bilangan 2450. Dia lebih dari 1450. Nah, lebih dari atau lebih besar, anak soleha bisa perhatikan angka 2. Angka 2 ini dia lebih besar dari angka 1. Otomatis lambangnya, simbolnya adalah lebih dari atau lebih besar. Nah, simbol yang kedua ini artinya kurang dari. Otomatis dia kurang dari. Nah, di sini perhatikan. Misalnya 1450 kurang dari 2450. Nah, anak soleha bisa perhatikan di sini. Kenapa simbol ini dinamakan kurang dari? Karena perhatikan di sini. Lambang 1400, lambang bilangan 1450 dan 2450 lebih 1000-nya kurang dari 2000. Jadi perhatikan, angka 1000-nya adalah 1 dan 2000. 1 ini dia lebih kecil atau dia kurang dari 2450. Nah, simbol yang ketiga yaitu sama dengan. Nah, misalkan 2450 sama dengan 2450. Nah, kenapa di sini ada simbol sama dengan? Karena angkanya sama. Angka 2450 dan 2450 itu sama atau sama dengan. Mengurutkan bilangan. Nah, selanjutnya mengurutkan bilangan. Anak soleha bisa perhatikan mengurutkan bilangan 7.450, 8.740, dan 5.120. Perhatikan. Nah, bagan ini artinya, coba anak soleha bisa perhatikan bilangan 7.450 dan 8.740. Perhatikan di sini. Angka 7 dan angka 8. 7-nya itu lebih kecil, berarti pakai simbol kurang dari. Berarti 7.450 itu kurang dari 8.740. Karena 7-nya lebih kecil dari 8 atau kurang dari 8. Nah, yang kedua, 8.740 lebih dari 5.120. Nah, anak soleha bisa perhatikan di sini, angka 8 dan angka 5. Perhatikan, angka 8 lebih besar, berarti dia gunakan simbol lebih dari. Berarti angka 8.740 lebih dari 5.120. Nah, yang ketiga, angka 7.450, kenapa lebih dari 5.120? Karena perhatikan di sini, angka 7 dan angka 5. Angka 7 lebih dari angka 5, atau angka 7 lebih besar dari angka 5. Nah, sehingga bilangan paling besar adalah 8.740 dan bilangan yang paling kecil adalah 5.120. Jadi, urutan bilangan dari paling besar 8.740, 7.450, dan 5.120. Urutan bilangan dari paling kecil yaitu
5.120, 7.450, dan 8.740. Nah, sekarang kita masuk di penjumlahan bilangan. Nah, selain makanan, makhluk hidup juga membutuhkan air. Saat ini banyak toko yang menjual air dalam kemasan gelas. Pasti anak soleha sudah lihat air dalam kemasan gelas. Nah, sekarang anak soleha bisa perhatikan ada soal cerita di sini tentang toko Tirta dan toko Banyu. Nah, Ustazah bacakan. Toko Tirta menjual 2.112 air mineral dalam gelas selama 1 bulan. Nah, sedangkan toko Banyu menjual 1.824 air mineral dalam gelas selama 1 bulan. Nah, berapa jumlah air mineral dalam gelas yang dijual toko Tirta dan toko Banyu? Nah, di sini kita gunakan 2 cara. Yang pertama itu penyelesaian penjumlahan dengan cara bersusun panjang. Nah, bersusun panjang itu yang harus kita lakukan. Yang kita lihat di sini toko Tirta. Yang pertama adalah toko Tirta. Toko Tirta menjual 2.112 air mineral. Nah, perhatikan di sini 2.112 sama dengan 2 ini 2.000 tambah 1 ini 100 tambah 1 ini 10 tambah 2 ini 2. Nah, sekarang yang punya toko Banyu menjual 1.824. Nah, sekarang 1.000, 8 ini 800, 2 ini 20, dan 4 ini 4. Nah, sekarang berapa jumlah air yang dijual toko Tirta dan toko Banyu? Sekarang kita jumlahkan. Jumlahkan air yang terjual di toko Tirta tadi dan air yang terjual di toko Banyu. Nah, sekarang kita jumlahkan 2.000 ditambah 1.000 adalah 3.000. 100 ditambah 800, 900. 10 ditambah 20, 30. Dan 2 ditambah 4, 6. Jadi hasil penjumlahan dari toko Tirta dan toko Banyu adalah 3.936. Nah, jumlahkan semua ini. 3.000 ditambah 900 ditambah 30 ditambah 6. Jadi 3.936. Jadi jumlah air mineral dalam gelas yang dijual toko Tirta dan toko Banyu adalah 3.936. Oke. Selanjutnya, penyelesaian penjumlahan dengan cara bersusun pendek. Nah, ini cara kedua ya. Cara pertama tadi bersusun panjang dan cara kedua ini bersusun pendek. Dari kedua cara tadi yang mungkin cara kedua ini yang lebih gampang. Nah, sekarang anak soleha bisa lihat cara penyelesaian penjumlahan bersusun pendek. Nah, 2.112 ini tadi air mineral yang dijual toko Tirta, sedangkan 1.824 itu air mineral yang dijual oleh toko Banyu. Nah, sekarang kita jumlahkan atau tambahkan 2.112 dengan 1.824. Nah, hasilnya di sini adalah 3.936, sama dengan yang tadi. Sekarang, bagaimana cara mendapatkan ini? 3.936. Nah, anak soleha bisa lihat, bilangan 3 ini adalah ribuan. Nah, 3 ini dapat dari mana? Yaitu 2 ditambah 1. 2 ditambah 1, 2 ribuan, dan tambah 1 itu ribuan. Sekarang 2 tambah 1 sama dengan 3. Jadi dibaca 3.000. Nah, sekarang yang kedua bilangan 9. 9 ini adalah ratusan. Ratusan ini, 9 ini dapat dari mana? 1 ditambah 8 hasilnya 9. Nah, yang ketiga, bilangan 3 adalah puluhan. Nah, ini 30. 30-an. Dapat dari mana? 1 ditambah 2. Jadi 3. Sekarang, yang keempat, bilangan 6 adalah satuan. Nah, 6 ini adalah satuan.
Dapat dari mana? 2 ditambah 4. Hasilnya 6. Nah, selanjutnya, lambang sila pertama Pancasila. Nah, apakah anak soleha masih ingat dengan sila-sila Pancasila? Bagaimana bunyi sila pertama Pancasila? Nah, apa lambang sila pertama Pancasila? Coba anak soleha perhatikan gambar, lambang, dan tulisan bunyi sila Pancasila berikut. Nah, ini adalah lambang dan tulisan bunyi sila-sila Pancasila. Perhatikan, Pancasila. Nah, yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya adalah bintang. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya adalah rantai. Dan yang ketiga, persatuan Indonesia adalah pohon beringin. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lambangnya adalah kepala Banten. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah padi dan kapas. Nah, selanjutnya, lambang sila pertama tadi Pancasila adalah bintang. Nah, perhatikan di sini anak soleha. Lambang bintang itu maksudnya sebagai sebuah cahaya yang diberikan Tuhan kepada manusia. Lambang tersebut menunjukkan bahwa bangsa Indonesia percaya kepada Tuhan. Tuhan telah memberikan berbagai kelebihan kepada manusia. Nah, manusia dapat melakukan berbagai aktivitas. Sebagai contoh, manusia dapat bergerak. Nah, manusia dapat bergerak diantaranya dengan berjalan dan berlari. Oke, lanjut. Nah, di sini ada perilakunya sesuai sila pertama tadi, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, perilaku yang sesuai dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Nah, anak soleha bisa lihat di sini. Yang pertama, berdoa sebelum berkegiatan. Nah, anak soleha, pokoknya apa kegiatan apa saja yang dilakukan, misalkan belajar, makan, pokoknya kegiatan apa saja harus diawali dengan berdoa. Oke, nah di sini yang kedua, beribadah sesuai dengan agama yang dianut. Nah, kita beribadah sesuai dengan agama kita yang dianut, yaitu agama Islam. Nah, sekarang yang ketiga, mengikuti kegiatan keagamaan sesuai agama yang dianut. Nah, kita tidak boleh mengikuti agama yang lain. Kegiatan agama yang lain, misalkan agama Kristen, kita tidak boleh mengikuti. Kita hanya bisa mengikuti agama kita sendiri, yaitu agama Islam. Nah, yang keempat, menghormati teman berbeda agama. Nah, meskipun anak soleha, meskipun teman kalian berbeda agama, misalkan si A agama Kristen, si B agama Hindu, nah kita sebagai teman, kita sebagai teman harus menghormati agama mereka. Nah, dan yang kelima, persilahkan teman yang lain untuk beribadah. Nah, kita tidak boleh melarang-larang teman kita untuk beribadah. Kita harus mempersilahkan teman-teman kita untuk beribadah. Oke, selanjutnya. Nah, yang terakhir, kombinasi gerak berjalan dan berlari. Nah, anak soleha, berikut variasi kombinasi gerak berjalan dan berlari. Anak soleha bisa perhatikan gambar yang pertama, kombinasi berjalan dan berlari. Nah, gambar pertama di sini, kombinasinya berjalan ke belakang, berjalan mundur ke belakang, lalu berlari. Setelah dia melakukan berjalan ke belakang, setelah itu dia berlari. Nah, dan gambar kedua berjalan ke depan, lalu berlari. Nah, setelah melakukan kegiatan berjalan ke depan, setelah itu lalu dia berlari. Nah, yang ketiga, berjalan ke samping kanan, lalu berlari. Setelah dia melakukan berjalan ke samping kanan, terus lalu dia berlari. Nah, ini kombinasi berjalan dan berlari. Nah, yang terakhir, yaitu berjalan ke samping kiri, lalu berlari. Oke, jadi ini 4 gambar kombinasi gerak berjalan dan berlari.
setelah melakukan gerak berjalan, lalu berlari. Oke, terima kasih anak soleha. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang belum paham, boleh langsung tanyakan ke Ustazah. Bisa japri ke WA atau bisa langsung ke Telegram. Nah, ini sebelum Ustazah tutup, ada tugas harian untuk anak soleha. Nah, ini tugasnya. Tugas itu kerjakan di subtema 1, pembelajaran 1. Nah, halaman 5, di mari melakukan 1, dan halaman 7, di mari melakukan 3. Nah, tugasnya ini dikerjakan di buku tulis. Setelah itu, foto hasil kerja dan kirimkan ke Ustazah lewat WA atau Telegram. Oke, ya mungkin itu saja penyampaian dari Ustazah. Sampai ketemu di minggu depan dan kita akan lanjut ke subtema 2. Oke, ya mungkin itu saja. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari Ustazah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.